warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat. Amma ba'du, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, para asatidzah, terutama orang tua kita Ustadz Haji Hamim, begitu juga putra beliau Ustadz Haji Ishaq Syairazi, dan para tokoh masyarakat, para orang tua, para hujjaj, terutama Bapak Ketua RW 15, Bapak Subur, begitu juga segenap ketua-ketua RT. Mohon maaf tidak saya sebutkan nama-namanya. Kita doakan semoga beliau-beliau semua panjang umur, sehat walafiat, istiqomah membimbing kita semua, memberi manfaat buat agama dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya hormati dan yang saya muliakan, keluarga besar dari Sahibul Haul, Bapak Haji Kamaluddin bin Firan. Kita doakan semoga berkat acara haul pada malam hari ini Allah limpahkan berkah dunia dan akhirat untuk keluarga besar Sahibul Haul. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Keluarga besar dari Sahibul Haul mengadakan acara haul, mendoakan orang tuanya. Ini sebenarnya buah dari amal soleh beliau almarhum. Karena apa yang kita perbuat, apa saja, pasti kita akan merasakan hasilnya, baik waktu hidup ataupun sudah meninggal dunia, apalagi kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyindir, faqul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Faqul i'malu, maka katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, katakan kepada mereka, i'malu, berbuatlah, terserah kalian. Mau baik mau buruk terserah kalian, tapi ingat, fasayarallahu a'malakum, kelak Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihat amalan kalian dan akan membalasnya. Wa rasuluhu, selain Allah Subhanahu wa taala melihat amalan kalian, juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat tingkah laku kita juga waktu di dunia, baik atau tidaknya. Begitu juga terus wal mu'minun,
dan orang-orang yang beriman yang sudah meninggal dunia itu juga melihat tingkah laku kita di dunia ini dan akan merasakan efeknya. Kalau baik senang, kalau tidak baik tidak senang. Yang di alam barzah juga akan merasakan dan melihat keadaan kita, tingkah laku kita waktu di dunia. Dan ini diperkuat lagi oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi 'ala Allah wa tu'radu 'ala al-anbiya wa 'ala al-aba'i wal ummahat yaumal jumu'ah fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhum nuran wa ishraqa fattaqullaha wa la tu'zu mautakum." Yang artinya tu'radul a'mal yaumal itsnan wal khamis 'ala Allah. Amalan-amalan kalian akan disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Ini setoran mingguan amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunnahkan puasa hari Senin dan puasa hari Kamis supaya setoran amalan dalam keadaan kita berpuasa. Bismillah. Udah cakep? Kalah sama gerobak dangdut tuh. Besok kita pinjam dah deh gerobaknya. Bismillah. Cakepan ini. Biar gak teriak-teriak. Pada hari Kamis juga disunahkan puasa. Hari Kamis dan Jumat dan Senin disunahkan puasa. Karena apa? Setoran amalan kita mingguan. Hari Senin lebih ditekankan. Kenapa? Selain alasannya setoran amalan mingguan, juga karena hari itu untuk mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat Abu Qatadah ketika bertanya kepada Nabi Muhammad, beliau memperhatikan Nabi Muhammad setiap hari Senin beliau puasa. Beliau tanya, "Kenapa engkau setiap hari Senin puasa ya Rasulullah?" Nabi tidak jawab fadilah-fadilahnya. Beliau jawab ringkas saja, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Pada hari Senin aku dilahirkan dan pada hari Senin turun wahyu yang pertama kepadaku. Untuk mengenang peristiwa-peristiwa mulia ini, maka beliau syukuran kepada Allah dengan ibadah puasa. Kalau kita syukurannya baca kisah Nabi Muhammad, puji-puji Nabi Muhammad pakai hadrah, kemudian dengerin ceramah tentang Nabi Muhammad, kemudian makan bersama, sama dalam rangka tasyakuran atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa hari Senin lebih ditekankan. Kemudian wa tu'radu 'alal anbiya wa 'alal aba wal ummahat yaumal jumu'ah. Dan amalan kita disetorkan kepada Nabi Muhammad dan juga disetorkan kepada bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita, aba dan ummahat, orang tua kita. Disetorkan. Ini amalan anak kalian. Kapan penyerahannya? Setorannya setiap minggu disetorkan pada hari Jumat. Makanya ada tradisi yasinan, ada tradisi tahlilan. Kalau sudah malam Jumat,
Kita lihat perkumpulan-perkumpulan tahlilan yasinan. Kenapa? Untuk membuktikan kepada orang tuanya, setorannya kepada orang tuanya bagus, ditutup dengan baik, sehingga apa? Kesalahan yang dilakukan pada hari Kamis, Rabu, Selasa, Senin, Ahad, Sabtu, itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus, hilang. Yang ada disetorkan kepada orang tuanya yang ada di alam barzah kebaikan saja, yaitu Al-Qur'an. Nabi Muhammad mengatakan dua hal yang terbaik untuk dihadiahkan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah Al-Quran dan menghatamkannya. Mungkin kita setiap Jumat tidak bisa menghatamkan Al-Quran, walaupun ada tradisi sebagaimana tradisi para sahabat Rasulullah, itu hatam setiap minggu. Hatam setiap minggu bareng-bareng. Namanya hizib. Namanya hizib atau tahzib. Makanya dalam Al-Quran itu ada tulisan hizib pertama, hizib setengah, hizib seperempat. Itu penghatamannya hari Kamis, hari Jumatnya, malam Jumatnya itu dihadiahkan. Kita di pondok pesantren ada seperti itu. Terus setiap minggu itu menghatamkan Al-Quran secara berkelompok, bukan sendirian, berkelompok. Kemudian dihadiahkan kepada orang tua. Itu terbaik hataman. Gak bisa hataman Al-Quran pada malam Jumat, maka diambil intinya. Intinya Al-Quran yaitu Yasin. Likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin, kata Nabi. Inti dari segala sesuatu itu ada intinya. Dan inti daripada Al-Quran itu adalah surat Yasin. Jadi Yasin juga dalam rangka hal itu ada Al-Kahfi juga. Jangan sampai ada yang kita yang terpengaruh Yasinan itu nggak ada dalilnya, yang ada Kahfi. Yasin juga, Kahfi juga sudah. Nah kemudian itu disetorkan kepada orang tua. Apa hasilnya kata Nabi? Mendapatkan setoran pada malam Jumat atau hari Jumat itu berupa amal baik. Fayafrahuna bihasanatihim, maka mereka bergembira dengan kebaikan anak-anaknya, amal soleh anak-anaknya, gembira. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kegembiraannya alam barzah ketika mendapatkan amal soleh dari anak-anaknya, hadiah amal baik dari anak-anaknya melebihi kenikmatan taman surga yang ada di barzah. Nikmat sekali orang tua. Fayufrahun, senang, gembira orang tuanya. Sebab kiriman amal baik dari anak-anaknya. Wa tasdadu wujuhuhum nuran wa israqa. Wa tasdadu wujuhum, dan wajah mereka ini bercahaya indah, bersinar indah. Dan ahli barzah itu ngerti. Sebagaimana kita di dunia, ahli barzah itu bisa silaturahmi kesana kemari yang baik tentunya, tidak diazab di alam kubur. Itu ngerti. Ada wajahnya seorang itu tambah indah, tambah ganteng. Ngerti mereka. Oh, anak-anaknya lagi ngirim pahala, lagi transfer pahala buat dia. Ngerti orang-orang yang ada di alam barzah. Oh, ini anak-anaknya masya Allah. Anak-anaknya nggak lupa sama orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Bertambah bercahaya wajahnya. Kemudian Nabi katakan di akhir hadis ini, wattaqullaha wa la tu'dzu mautakum. Nabi pesan di akhir hadis, maka takutlah kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, jangan maksiat. Wala tu'dzu mautakum, jangan sakiti orang tua kalian, keluarga kalian yang sudah meninggal dunia dengan kemaksiatan kalian. Jangan sakiti mereka. Sudah di dunia suka nyakitin orang tuanya meninggal dunia, nggak tobat-tobat, nyakitin lagi. Orang tuanya sudah meninggal dunia, maksiat terus, nggak berhenti, nggak sadar.
Ini pesan Rasulullah SAW, wala tu'dzu mautakum. Jangan sakiti orang tua kalian yang sudah meninggal dunia dengan maksiat-maksiat kalian, terutama di malam Jumat. Makanya orang tua kita ini nakut-nakutin kita malam Jumat. Malam Jumat ada kuntilanak, jangan keluar, ada ini loh, ada ini. Biar kalian di rumah ngaji. Jadi ditakut-takutin. Itu manfaatnya mereka tuh nakut-nakutin kita malam Jumat, jangan kelayapan, jangan keluyuran. Maksudnya biar di rumah, biar baca Quran, biar tahlilan, hadiahkan kepada orang tua, buat engkongnya, buat kakek nenek. Dan sekali lagi, ini kalau kita tidak lupa dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan, apalagi sampai ngadain acara haul. Maka kita yang biasa-biasa aja amalannya, seandainya amalan orang tua kita ini luar biasa, amalan orang tua kita ini luar biasa, kita biasa-biasa saja, itu kita akan diangkut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngikut orang tua kita. Jadi orang tua itu bisa memberi syafaat kepada anak-anaknya. Kesolehan orang tua kita ini akan bermanfaat. Sebagaimana anak soleh bermanfaat. Anak soleh bisa ngasih syafaat kepada orang tuanya. Begitu juga orang tua soleh juga bisa ngasih syafaat kepada anak-anaknya. Kalau kita lihat dalilnya, anak soleh ngasih syafaat kepada orang tuanya, yaitu dalam hadis. Tapi kalau ini orang tua yang soleh bisa ngasih syafaat kepada anak-anaknya, walaupun amalan anaknya biasa, itu dalilnya Al-Quran langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, kemudian dzurriyyahnya, keturunannya, anak cucunya ngikutin orang tuanya dalam keimanan. Artinya apa? Enggak sesat, ngikutin akidah orang tuanya. Akidah orang tuanya suka tahlilan, ngikutin, suka maulidan, ngikutin. Begitu, ngikutin orang tuanya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan ikut sertakan itu anak cucunya, zuriyahnya, keturunannya kepada orang tuanya. Diangkut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bantu anak-anak, keturunan orang-orang yang soleh karena kesolehan bapaknya. Kalau kita baca surat Al-Kahfi itu ada cerita Nabi Khidir sama Nabi Musa. Nabi Musa itu berguru, jadi muridnya Nabi Khidir. Boleh ngikut Nabi Khidir, kata Nabi Khidir, boleh ngikut, tapi jangan banyak tanya kalau saya melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Di antara yang aneh yaitu masuk suatu kampung, masuk suatu desa, kemudian minta dijamu, nggak dijamu, nggak dilayani, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ditelantarin sama orang kampung itu, Nabi Musa sama Nabi Khidir. Kemudian ada satu tembok itu hampir mau runtuh. Kemudian dibenerin sama Nabi Khidir. Nabi Musa nanya, udah nggak usah, kenapa kamu benerin ini? Orang kampungnya nggak peduli sama kita, biarin aja. Kata Nabi Khidir, rahasianya adalah di bawah tembok ini ada peninggalan harta milik dua anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga itu harta, jangan sampai ketahuan orang-orang kampung, nanti diambil. Lewat nabinya yaitu Nabi Khidir dijaga. Kenapa Allah jaga? Melihat kesolehan orang tuanya ini dua anak yatim. Dalam tafsir itu disebutkan bukan bapaknya langsung. Orang tuanya ini bukan bapaknya langsung, tapi apa?
Kakek yang ketujuh itu pun dari jalur ibu. Kakek ketujuh dari jalur ibu. Kakeknya yang ketujuh itu punya peninggalan itu di bawah tembok itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala simpan, jaga, jangan sampai keluar. Nanti diambil sama orang. Kenapa Allah jaga? Karena kesolehan kakeknya yang ketujuh itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghargai kesolehan orang tuanya. Makanya tadi saya katakan anak-anak dari Pak Haji Kamaluddin, cucu-cucunya mengadakan acara seperti ini, haul, kemudian haul lagi, setiap tahun mengadakan haulnya itu karena buah daripada amalan beliau. Amal solehnya beliau ngajarin anak-anaknya supaya tidak lupa kepada orang tuanya. Kemudian anaknya ini, cucunya nggak lupa dengan ajaran orang tuanya, kakeknya, mengamalkan amalan seperti ini. Kalau seandainya amalan anak cucunya biasa-biasa aja, orang tuanya soleh, dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan, maka akan diangkut sama Allah Subhanahu wa taala, ikut bersama orang tuanya. Ini nas Al-Qur'an. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dalam ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala singgung kullu imri'in bima kasaba rahin. Setiap manusia itu terikat dengan amalannya. Artinya baik buruknya itu akan berpengaruh. Saya singgung sedikit tentang masalah orang tua cinta kepada ulama. Orang tua yang cinta kepada ulama itu dipastikan keturunannya ada yang jadi ulama. Sampai 7 turunan itu pasti ada. Jadi 7, 6, 5 itu harus ada yang jadi ulama. Seakan-akan ini sunnatullah, hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta dengan ulama. Modal cinta saja, maka keturunannya ada yang dijadikan ulama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terkenal kita pasti sering mendengarnya, yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali itu bapaknya bukan orang alim. Bapaknya namanya Muhammad, anaknya juga Muhammad juga. Itu Imam Ghazali. Dia punya kakak namanya Ahmad. Itu orang alim semuanya. Kitabnya dibaca sampai sekarang, amalannya diamalkan sampai sekarang. Itu karena bapaknya cinta dengan ulama, perhatian sama ulama, sering ngasih hadiah sama ulama, cinta luar biasa, diperhatikan itu ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan keturunannya orang alim, ulama besar. Jadi pokoknya kesolehan kita ini itu bukan bermanfaat buat diri kita aja, akan bermanfaat juga buat keturunan kita. Akan bermanfaat buat keturunan kita. Kesolehan kita sekali lagi akan membawa manfaat buat keturunan kita. Oleh karena itu, sekarang bagaimana diri kita menjadikan diri kita ini soleh. Diri kita ini baik, pasti akan bawa manfaat buat anak-anak kita. Sebagaimana anak yang soleh. Jadi hidup di dunia harus membawa manfaat yang manfaatnya itu terus abadi. Manfaatnya terus abadi. Kita kan sudah kenal hadis, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Kalau sudah mati, udah nggak bisa beramal lagi dengan amalan yang bawa manfaat buat dia. Nggak ada dia manfaat dari amalannya dia. Kecuali yang pertama sedekatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir. Sedekah dengan sesuatu yang
terus digunakan untuk kebaikan. Sedekah sesuatu yang terus digunakan untuk kebaikan sehingga ngalir itu pahalanya walaupun dia sudah mati. Itu sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Kemudian ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan. Makanya saya sering dapat nasihat dari guru saya. Kamu itu sebagai orang tua harus ikut andil dalam masalah ilmu yang manfaat ini. Ikut andil, jangan semuanya diserahkan kepada ustadz. Kalau kamu nggak bisa ngajarin doa, ajarkan yang sesuatu yang bukan doa. Contohnya, masuk kamar mandi kaki kiri. Kalau kaki kanan ulangin lagi, kan gampang gitu kan. Makan, minum, lihat tangan kiri, nggak boleh. Tangan kanan. Banyak anak kecil minum tangan kiri. Orang tuanya jangan diam, tangan kanan. Kalau anaknya itu setiap minum tangan kanan dengan niat diajarkan sama orang tuanya itu sunnah, orang tuanya sudah mati, anak minum dengan tangan kanan karena ajaran dari orang tuanya, itu bapaknya dapat pahala. Cuma tangan aja nih, bukan zikir. Kita nggak bisa ngajarin zikir, ajarkan seperti itu. Jadi harus ikut andil, jangan semuanya itu akhlak itu semuanya orang lain, ustadznya. Mana orang tua ikut andilnya? Orang tua cuma ngasih makan, binatang juga bisa ngasih makan. Burung ngambil makanan dari luar kasihkan ke anaknya juga bisa. Jangan seperti binatang cuma nggak bisa ngasih makan tapi tidak bisa beli akhlak. Malah kebalikannya. Udah nggak bisa ngasih contoh yang baik, ngasih contoh yang jelek dulu. Orang tua ribut ya sama orang lain atau sama suami sama istri ribut, anjing-anjingan, bego-begoan. Akhirnya itu bocah ngikutin. Saya kan sering dengar bocah-bocah main bego lo, anjing lo, begitu sering itu. Itu mungkin pelajaran juga dari rumahnya. Dari rumahnya mungkin. Ada yang istrinya dibegoin. Bego lo nggak bisa ngurusin, nggak bisa nyapu, nggak ini. Akhirnya orang tua anaknya yang kecil merhatiin. Jadi kalau ada yang salah, begoin. Ada yang salah, anjingin aja sudah. Seakan-akan begitu. Sudah nggak bisa ngasih contoh akhlak yang baik, akhlak yang jelek, jangan seperti itu. Jadi ilmu yang dimanfaatkan. Ada seorang soleh dalam riwayat ini seorang nabi. Lagi lewat satu kuburan, melihat kuburan itu, orang nabi itu bisa melihat yang ada di alam barzahnya, alam kubur. Ini orang sedang disiksa. Orang ini sedang disiksa. Kemudian beberapa bulan lewat itu kuburan lagi, orang itu sedang dalam kenikmatan. Tanya sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok berubah ini alam barzahnya? Dari siksa menjadi kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasannya ini orang meninggal dunia, istrinya lagi hamil. Ini orang banyak maksiatnya sehingga disiksa. Istrinya lagi hamil. Beberapa bulan istrinya melahirkan. Kemudian anaknya terus berkembang, anaknya tumbuh. Anak itu tumbuh umur 5 tahun, 4 tahun itu ngaji tetangganya begitu kan, ngaji. Ketika anaknya bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, anak bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menyetop azab orang yang ada dalam kubur. Karena apa? Allah malu anaknya ngucapin nama Allah dengan sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, itu anaknya ngucapin Bismillahirrahmanirrahim, ini anaknya darah dagingnya, dari spermanya dia, ini anak kandungnya, ngucapin mulutnya, lidahnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Aku ucapkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang.
maka seketika itu juga Allah perintahkan stop wahai malaikat untuk mengadab orang ini. Karena anaknya menyebut namaku dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, aku pengasih, aku penyayang, maka aku malu untuk menyiksa bapaknya. Aku kasihi bapaknya, aku sayangi bapaknya karena anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau bapaknya ngajarin sendiri? Ini diajarkan oleh orang lain. Itu yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Kemudian yang ketiga, wa waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh. Ulama bilang nggak butuh kesolehan, maksudnya di sini adalah soleh itu pantas doain, layak, nggak mesti soleh. Soleh itu pengertian soleh itu apa sih? Pengertian soleh itu orang yang tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, itu orang soleh. Atau yang kebaikannya lebih daripada maksiatannya. Kata para ulama tidak, maksudnya soleh itu bukan itu. Soleh itu mau mendoakan orang tuanya saja sudah. Dia mau mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya. Saya dapat ilmu dari guru saya. Ini kan haul selain orang tua, haul juga mungkin dari engkong kakek ya kan. Haulnya kakek, engkong masih ada cucu-cucunya kan. Ini kalau kita doa Rabbighfirli wali walidayya, kalau kita sayang juga kepada kakek nenek kita dan terus atas, maka jangan wali walidayya, tapi diganti wali walidiyya. Wali walidiyya. Rabbighfirli wali walidiyya. Apa artinya wali walidiyya? Dan orang tua saya, bapak, ibu, kakek, nenek, bapaknya lagi. Itu mencakup semuanya. Jadi kakek nenek kita tuh masuk dalam doa kita ketika Rabbighfirli wali walidiyya, bukan dayya. Wali walidiyya. Jadi masuk juga kakek dan nenek kita. Jadi mau mendoakan berarti itu investasi akhirat dari orang tuanya. Jadi ini amalan yang terus ngalir dari sedekah jariah, kemudian ilmu yang dimanfaatkan, kemudian anak yang soleh. Ini manfaatnya terus. Dan ingat, orang yang soleh juga membawa manfaat. Bahkan ada dalam satu hadis, tadi kan disetorkan amalan setiap hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat. Kalau amalan baik, yasinan, tahlilan, senang mereka, tambah nikmat alam barzahnya. Kalau nggak baik bagaimana? Kalau nggak baik, amalannya itu jelek. Kalau orang tuanya itu orang tua yang soleh, orang tuanya soleh, di alam barzahnya selamat, nikmat dia. Lihat, ada manfaatnya. Mereka akan mendoakan. Kata Nabi, mereka akan mendoakan tuh anaknya itu yang nakal tuh, anaknya yang nakal, yang maksiat, didoakan sama orang tuanya di alam barzah. Tapi kalau umpamanya orang tuanya ini bukan orang soleh, ya sudah, tambah sedih, sudah disiksa, tambah siksa lagi. Tapi kalau orang tua yang soleh, ini manfaatnya orang tua yang soleh. Kata Nabi, orang tua itu akan mengatakan, wa in kana ghairu dzalik fayaqulun, kalau seandainya amalan itu bukan amal baik, maka mereka akan mengatakan, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan mereka, jangan wafatkan mereka itu anak-anakku, cucu-cucuku, hatta tahdiyahum, sampai engkau beri petunjuk mereka, sampai engkau jadikan mereka soleh, kama hadaitana, sebagaimana engkau jadikan aku soleh. Makanya kalau saya itu, kalau anak kiai itu, gus-gus itu nakal-nakal, kita nggak berani udah. Dulu kita mondok ini kan banyak anak-anak kiai nakalnya biarin aja sudah. Pasti nanti baik dia. Karena apa? Didoakan sama kakeknya. Ini bukti. Saya ini satu kamar tuh anak-anak kiai itu banyak. Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Itu dalam Nahdlatul Ulama terkenal. Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad, kitab-kitabnya Bahsul Masail, kitab-kitabnya fikihnya itu banyak. Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad satu kamar sama saya.
itu anaknya nakal, males lagi. Tapi sekarang, Masya Allah, baik, akhlak, tawadhu, alim, lulusan Mesir dia. Alim luar biasa, segeni, akhlak, berubah kan? Berubah. Doa dari orang tuanya, kakeknya. Jadi kalau kita ini orang soleh, ini sekarang kita orang baik, maka kita bisa mendidik keturunan kita, anak cucu kita, walaupun kita mati. Kita mati, kita bisa didik mereka dengan apa? Doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita baik, kita soleh di alam barzah, cepat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah apa? Itu dia doa dari Nabi. Mereka akan mengatakan, Allahumma la tumidhum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan mereka sampai Engkau ya Allah beri petunjuk mereka sebagaimana Engkau telah memberikan petunjuk kepada aku. Jadi kesolehan kita manfaat kepada anak cucu kita, dan kesolehan anak-anak cucu kita juga bermanfaat buat kita. Jadi inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah fadilah-fadilah yang diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang sering mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dalam tahlilan, takziah 7 hari, 40 hari, haul 100 hari, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan beruntung. Kita akan beruntung, ada di akhirat kita akan beruntung. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita dengan sifat ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang suka mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Karena ayat setelahnya adalah ini beruntung ini buat sahabat Nabi. Tapi Allah sebutkan setelahnya walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang yang datang setelah sahabat sampai hari kiamat, yaquluna, mereka mengucapkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni orang-orang yang sudah mendahului kami dalam keadaan Islam dan iman. Itu juga beruntung, tanda keberuntungan. Semoga dengan seringnya kita mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita, terutama Bapak Haji Kamaluddin bin Firan, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang beruntung, dan semoga berkat pembacaan khatam Al-Quran, pembacaan zikir tahlil dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat almarhum sahibul haul. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang saleh. Allah angkat derajatnya, dan semoga dengan sedekah makanan minuman yang dikeluarkan oleh keluarga besar sahibul haul, Allah Subhanahu wa taala jadikan barzahnya raudhatul jannah, kenikmatan di atas kenikmatan surga yang ada di alam barzah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, dan semoga beliau mendoakan anak cucunya biar menjadi salihin dan salihat, mengikuti jejak orang tuanya dalam akidahnya. Dan semoga kita semuanya Allah jadikan hamba-hambanya yang salihin. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bi haqqi rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allah
بنا واضجبوا عنها يا جلالين هذه الأجواء ومدينتكم الغناء من جملة الشرع والبر